Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nur Aliza, NIM 20410501094 dari kelas Perbankan Syariah 3. Saya akan memberi tanggapan video dari Bapak Wadud, yaitu tentang uang dan fungsinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi uang. Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Di sini, uang yaitu untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, serta pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Kemudian, yang kedua, jenis-jenis uang menurut bahan pembuatannya. Jenis-jenis uang menurut bahan pembuatannya terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu uang logam, dan yang kedua yaitu uang kertas. Uang logam terbuat dari logam, emas, atau perak, dan nominalnya kecil, seperti pecahan Rp100, 200, 500, dan 1000. Kemudian, uang kertas dibuat agar tidak mudah robek, luntur, dan tahan terhadap air. Nominalnya 10.000, 20.000, dan 100.000. Kemudian jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkan. Yang pertama, uang kartal. Yang kedua, uang giral. Uang kartal diterbitkan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, serta digunakan oleh seluruh masyarakat dalam bentuk logam dan kertas. Sedangkan uang giral diterbitkan oleh Bank Umum dalam bentuk cek atau biljet giro. Berikut perbedaan antara uang kartal dan uang giral. Uang kartal berlaku dan digunakan di seluruh lapisan masyarakat, sedangkan uang giral berlaku dan hanya digunakan di kalangan masyarakat tertentu saja. Nominal dari uang kartal sudah tertera dan terbatas, sedangkan nominal dari uang giral harus ditulis lebih dahulu sesuai dengan kebutuhan dan nominalnya tidak terbatas. Uang kartal telah dijamin oleh pemerintah, sedangkan uang giral hanya dijamin oleh bank yang mengeluarkan saja. Kemudian, di dalam uang kartal ada kepastian pembayaran seperti yang tertera dalam nominal uang, sedangkan uang giral belum ada kepastian pembayaran termasuk dari beberapa hal, yaitu lembaga yang mengeluarkannya. Kemudian, menurut nilainya, jenis-jenis uang terbagi menjadi dua. Yang pertama, uang penuh, dan yang kedua, uang tanda. Uang penuh yaitu nilai uang yang dituturkan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang dipakai. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Bila uang tersebut terbuat dari emas, karenanya nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya. Kemudian, uang tanda. Uang tanda yang dimaksud adalah apabila nilai yang tertera di atas uang semakin tinggi dari nilai bahan yang dipakai untuk membuat uang, atau dengan kata lain, nilai nominal semakin besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Dimisalkan, untuk membuat uang senilai Rp1.000, pemerintah hanya mengeluarkan biaya sebesar Rp750. Kemudian, fungsi asli uang. Yang pertama yaitu uang sebagai alat tukar, yang kedua, uang sebagai satuan hitung, dan yang ketiga, uang berfungsi sebagai alat penyimpanan nilai. Saya akan menjelaskan satu persatu fungsi dari uang ini. Yang pertama yaitu uang sebagai alat tukar, yaitu guna mempermudah kita untuk mendapatkan sesuatu barang, dan dengan begitu kita dapat menghemat waktu serta tenaga karena tinggal menukarkan uang untuk membeli kebutuhan. Kemudian, uang sebagai satuan hitung. Uang ini yaitu dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, untuk menunjukkan besarnya kekayaan dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga atau barang jasa, atau sebagai alat penunjuk harga. Kemudian,
uang berfungsi sebagai alat penyimpanan nilai, yaitu di sini karena uang dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa pada masa mendatang. Hal ini juga dapat dibaca sebagai alat investasi di mana uang menjadi deposit di bank. Kemudian ada fungsi turunan. Di dalam fungsi turunan ada uang sebagai alat pembayaran, uang sebagai alat pembayaran utang, uang sebagai alat penimbun kekayaan, kemudian uang sebagai alat pemindah kekayaan, dan yang terakhir, uang sebagai alat pendorong ekonomi. Uang sebagai alat pembayaran yang sah berbeda dengan uang sebagai alat tukar. Karena yang dimaksudkan di sini ketika uang dibayarkan tanpa ditukar dengan benda atau jasa apapun. Contohnya di sini yaitu seperti membayar pajak. Kemudian, uang sebagai alat pembayar utang yaitu untuk melunasi piutang. Kemudian, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Uang sebagai penimbun kekayaan diartikan uang merupakan bagian kekayaan seseorang atau perusahaan dalam menunjukkan seberapa besar kekuatan finansial yang dimiliki. Hal ini berarti menyimpan uang sama artinya dengan menyimpan kekayaan. Kemudian, uang sebagai alat pemindah kekayaan. Uang sebagai alat pemindah kekayaan yang dimaksud adalah seseorang yang memiliki suatu kekayaan dapat dipindahkan dalam bentuk kekayaan lain dengan perantara uang. Seseorang yang mempunyai kekayaan dengan bentuk lain selain dari banyaknya uang yang mereka miliki, ia dapat memindahkan kekayaannya. Contohnya, ketika seseorang yang tinggal di kota namun sebenarnya memiliki tanah di desa, tanah tersebut bisa dijual dan yang kemudian uangnya dapat digunakan untuk membeli tanah di kota. Kemudian yang terakhir, uang sebagai alat pendorong ekonomi. Uang sangat berpengaruh dalam masyarakat dan dianggap sangat mendukung aktivitas ekonomi dan sosial. Sebagai fungsi turunan adalah sebagai alat tukar dan satuan hitung. Hal ini tak lain karena setiap orang akan termotivasi untuk memperoleh uang sehingga mereka ingin bekerja atau melakukan kegiatan ekonomi. Motivasi ini juga dapat karena uang adalah sebagai kebutuhan dalam kehidupan. Kemudian, fungsi uang menurut ekonomi Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama, sebagai alat tukar, yang kedua sebagai alat hitung, dan yang ketiga sebagai alat penyimpanan kekayaan. Sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.